Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Al-Qiyamah, surat 75. Surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 36. Kita baca ayatnya. Surat Al-Qiyamah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla idza balagatit taraqiyah wa qila man raqa wa zanna annahu firaq wa tafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzil masaq. Fala saddaqa wa la saddaqa walakin kadzdzaba wa tawalla summa dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula summa aula laka fa aula ayasabul insanu ayutraka sudah. Artinya janganlah begitu kata Allah, apabila nyawamu telah mencapai tenggorokan dan dikatakan di waktu itu, siapakah yang bisa menyembuhkan engkau dari sakit hari ini? Dan barulah dia yakin kalau dia akan berpisah dengan dunia ini. Dan bertautlah betis dengan betis. Kepada Tuhanmu pada hari inilah engkau akan dihalau. Dia tidak membenarkan janji Allah dan tidak salat, tetapi dia mendustakan janji Allah dan berpaling dari kebaikan. Bahkan dia menyombongkan diri bersama keluarganya di dunia ini. Celakalah engkau, maka celakalah engkau. Celakalah engkau, maka celakalah engkau. Apakah manusia mengira dia dibiarkan hidup begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Nah, itu artinya surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 36. Jadi kata Allah, apabila nyawa telah mencapai kerongkongan. Nah, ini ada masanya apabila semua kita tanpa kecuali ada masanya kita menghadapi satu proses berat namanya sakaratul maut, yang di saat itu nyawa itu ditarik sampai ke kerongkongan. Yang kerongkongan itu begitu batas taubat itu tuh. Kata Nabi, semua dosa hamba sebanyak apapun akan diampuni oleh Allah jika dia bertobat malam yatamargar, sebelum nyawanya mencapai kerongkongan. Nah, nanti kalau sudah sampai kerongkongan, ini biasanya cebukan. Kita sudah sampai ke kerongkongan. Nah, nanti tarikan terakhirnya di ubun-ubun. Jadi nyawa kita ini Bapak Ibu, ya, tarikan terakhir di ubun-ubun. Nah, jadi Bapak Ibu, proses penarikan nyawa manusia itu disebut Allah dengan taraki, yang diterjemahkan dengan kerongkongan. Padahal taraki itu maknanya bukan kerongkongan, karena kerongkongan ada bahasanya yang baku, bahasanya yang memang itu asli. Apa kerongkongan bahasa Arabnya? Hulkum. Nanti baca di Al-Waqi'ah di dalam Al-Waqi'ah 83. Baca di Al-Waqi'ah 83. Falaula iza balagatil
menyaksikan. Wa antum hina izin tanzurun wa nanu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah, ingatlah ketika nyawa telah mencapai kerongkongan, engkau lihat orang yang meregang nyawa itu duduk di sampingmu, engkau melihat mereka meregang nyawa, dan kami lebih dekat kepadanya dari engkau yang duduk. Padahal sementara engkau tidak bisa melihat apa yang terjadi di waktu itu. Jadi kata Allah di soal waqi'ah itu, ya, walaula iza balagatil hulqum, ya, ketika nyawa sudah mencapai kerongkongan. Jadi kerongkongan itu bahasa Arabnya hulqum, ya, hulqum itu kerongkongan. Nah, tapi dalam ayat ini di Al-Qiyamah ini kerongkongan disebut taraki. Jadi proses mati yang nyawa sampai ke kerongkongan, maka kerongkongan disebut taraki. Taraki itu, Bapak kalau buka kamus bahasa Arab, taraki itu dari kata raqah. Raqafiyah, raqah. Raqah itu artinya naik. Sesuatu yang naik bahasa Arabnya raqah. Itu makanya mengangkat sesuatu. Jadi kalau sesuatu itu diangkat ke atas, itu bahasa Arabnya ruqyah. Ya. Makanya meruqyah itu artinya mengangkat penyakit itu. Sakit, turun kepada orang itu sakit. Nah, diangkat sakit itu. Nah, mengangkat ke atas itu namanya ruqyah. Jadi proses sakaratul maut disebut dengan taraki, yang artinya naik, taraki. Ini memberi isyarat bahwa proses kematian itu berjalan naik dari bawah ke atas. Nah, karena itulah kematian itu berawal dari kaki. Jadi yang mati pertama itu kaki. Itu yang merasakan tarik yang pertama kaki. Nanti dia berangsur-angsur lambat-lambat naik terus, naik ke lutut, ke betis, lalu naik ke pinggang, lalu naik ke dada, baru sampai ke tenggorokan. Dan naik terus. Makanya orang sakaratul maut itu berawal dari kakinya dingin. Biasanya orang kalau mati itu ibu cuma gigi-gigir. Tanda dekat mati itu, mulai menggigil. Itu tarikan mulai itu. Dari kaki pertama itu dinginnya tuh. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada orang nampak sakarat, rasuk kakinya. Kalau lagi dingin, lagi kakinya tuh, artinya mulai bekerja. Rasuk kaki ibu loh. Kalau dia angin, lain lah mau ya. Kalau lagi dingin kaki ibu dia dapat lain. Kita bisa angin ya, lain lah mau. Karena proses sakarat itu bermula dari bawah, dari kaki itu. Jadi tarikan itu tidak perlahan-lahan. Nah, sampai ke tenggorokan, pintu taubat ditutup oleh Allah. Tak ada lagi. Itu makanya Fir'aun ditolak taubatnya karena sudah sampai ke tenggorokan, ya baru dia taubat. Terakhir diumum kalla lanasfa'am bin nasiyah. Ada tarikan di sini. Itu makanya dalam hadis Bukhari ketika Abu Salamah meninggal dunia, Abu Salamah ini matinya luka-luka di perang Badar, tapi dia tidak di dalam perang matinya, tapi luka-lukanya di perang Badar. Dibawa pulang, akhirnya meninggal dunia di rumah. Ketika Nabi lihat dan para sahabat lihat, itu mata Abu Salamah itu kadang jago, dia orang jago aja, mata kok tak beralak putih. Sahabat bisik-bisik karena mata Abu Salamah ini berbalik. Kata Nabi, inna ruh iza qubida, ruh itu ketika ditarik di ubun-ubun, ittaba'ahul basar, maka mata akan terbalik mengikuti tarikan ruh di ubun-ubun.
Begitu tarikan terakhir di sini, mata pun tertarik, makanya matanya terbalik. Bukan karena buruk matinya, tidak semua orang begitu. Karena tariknya tumbuh di sini. Nah, itulah kenapa proses mati disebut taraki. Prosesnya naik ruqyah, naik ke atas. Ya, dia akan kita rasakan sendiri. Ya, taraki namanya ya. Nah itu. Lalu kata Allah, wakila man raq. Hari itu ketika nyawanya sudah ke tenggorokan, ditanya, masih adakah dokter yang bisa menyembuhkan engkau? Itu ditanya oleh para malaikat waktu kita sakarat itu, ditanya, masih ada tak dokter yang bisa menyembuhkan saya? Maksudnya tidak ada lagi dokter yang bisa membantu. Kalau sudah berjalan proses sakarat, maka pasti mati, tidak ada lagi dokter yang bisa menyembuhkan. Selesai. Itulah makanya sering saya katakan kepada jamaah, kalau Bapak Ibu nanti ada keluarganya ataupun kita yang sudah sakarat begitu lalu dibawa ke ICU, jangan biarkan sendiri di ICU. Karena dokter tidak akan berbuat apa-apa lagi. Saya pernah ke ICU itu. Ada kawan orang tuanya sakarat di Siti Ramal itu. Dibawa ke ICU. Saya temui dokternya. Dok, boleh tak saya ke dalam menemani beliau? Silakan Pak, silakan. Memang saya kembali ke dalam. Ternyata dokter tidak melakukan apa-apa. Pasang alat saja dipasang untuk memastikan dia mati atau belum. Karena tidak ada lagi obat. Dokter tahu, karena dalam ilmu dokter itu kesadaran seseorang kalau di bawah sekian, tanda dia akan mati. Coba orang kalau dibawa ke ICU itu kandungan itu naik rata-rata. Ya enggak? Orang kalau masuk ICU, rata-rata dan kandungan itu naik. Kenapa? Karena dokter tahu dia akan mati. Itu kalau dibawa ke ICU itu. Kalau dia masih bisa diobati, dia akan dibawa ke ICU. ICU itu adalah memastikan dia mati atau tidak. Karena dalam hitungan dokter itu dia akan mati dalam kesadaran sekian gitu. Ya. Nah karena itu yang perlu diselamatkan di hari itu adalah imannya. Kalau badannya tidak akan bisa diselamatkan lagi. Karena Allah sudah mengatakan, ada tak dokter yang bisa menyembuhkan kau hari ini? Yang bisa kita amankan dari dia, aset yang paling berharga itu imannya. Karena Bapak Ibu, di saat kita menghadapi sakarat itu, setan akan datang mencabut iman kita. Itu pasti. Itu makanya baca di surat Maryam 33 nanti. Ya, surat Maryam 33. Nabi Isa berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Isa? Ya Allah, wassalamu alayya, tolong selamatkan saya ya Allah. Kapan saya selamatkan ya Allah? Yauma wulitu, di hari saya lahir. Yauma amutu, di hari saya mati. Wa yauma ub'atsu hayyan, ketika di hari saya dibangkitkan kelak. Jadi Nabi Isa itu meminta agar Allah menyelamatkan dia di 3 hari, salah satunya hari mati. Karena setan akan mendatang kita 3 hari itu, hari lahir, hari mati, hari berbangkit. Dulu Bapak Ibu ketika lahir itu setan datang. Untuk apa setan datang di hari lahir? Mencabut tauhid kita. Karena semua orang lahirnya beriman. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak lahirnya beriman. Fitrah itu artinya beriman, bertauhid. Karena semua kita bersumpah di hadapan Allah di alam rahim, Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Engkau beriman dan saya sebagai Tuhan, kami beriman dan engkau Tuhan. Maka itu semua yang lahir itu beriman. Nah di hari lahir itu setan datang mencabut nyawa dia. Itu makanya banyak orang yang kafir setelah lahir, karena setan berhasil mencabut imannya di hari lahir itu. Kita selamat, alhamdulillah kita selamat. Iman kita tetap ada di hati kita sampai sekarang. Nanti puncaknya di hari mati. Setan akan mendatangi orang ini di hari mati untuk mencabut imannya. Nanti Bapak Ibu kalau di hari kematian kita nanti lihat saja sendiri, tidak percaya.
Nanti di hari mati Bapak Ibu itu akan datang orang-orang yang Bapak Ibu percayai. Misal, kalau Bapak Ibu percaya saya, apapun ucapan saya Bapak Ibu benarkan selama ini, besok di hari mati Ibu akan datang setan seperti saya 100%. Iya. Setan akan datang seperti saya, dan dia akan mengajarkan Ibu sesuatu yang berbeda. Di hari itulah iman kita dipertaruhkan. Itu makanya kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang sakarat itu membaca la ilaha illallah, karena setan sedang menuntun dia. Jadi di hari itu setan sedang menuntun. Jangan hanya tuntunan setan yang dia dengar, tapi ada tuntunan dari kita yang dia dengar, sehingga itu akan berhadapan. Dia akan ingat kembali tentang tauhidnya. Kalau Bapak Ibu ada yang menuntun suatu sakaratul maut, setan satu-satunya yang menuntun. Maka celakalah Bapak Ibu kalau mati kita nanti, ya nyawa kita lepas, iman kita pun tercabut. Celaka. Itu makanya Nabi Muhammad itu matinya dipandu Aisyah, di pangkuan Aisyah. Karena mati itu sulit. Makanya kata Nabi, kalau ada orang waktu sakaratul maut, kalau ada air laut ini, semua air di muka bumi dikasih minum ke orang yang sakaratul, tidak akan menghilangkan dahaganya saking hausnya. Dan setan akan datang menawarkan tawaran-tawaran yang orangnya Bapak Ibu percaya selama ini. Setan itu pintar, itu puncak dia. Puncak dia mencabut iman itu di hari mati itu. Ya. Sekarang mungkin setan itu tidak maksimal. Ibu, ini kok setan jadi jauh itu. Ada nyoba ada semananya tuh, waktu mati semananya. Nah, itu makanya di hari mati itu yang perlu kita selamatkan imannya. Kalau badannya tidak bisa lagi, karena Allah sudah katakan wakilah man roh. Ada tidak dokter yang bisa membantu kau hari ini? Cari tak? Sembuhkan. Hebatlah Pak Hardo ya. Pak Hardo dulu ketika sakit, tim dokter yang paling hebat di Indonesia ini. Mati juga, ada cerita. Karena tidak ada bisa yang membantu di hari itu. Satu-satunya yang harus kita bantu, dia mati dengan keimanannya. Makanya perintah Nabi bacakan Quran, bacakan Yasin kepada orang yang sakarat. Kenapa bacakan Yasin, Quran? Karena Quran itu setan takut ke Quran. Iya, setan itu takut dengan Quran itu. Makanya kata setan itu, setan ini bicara kalau hadis Bukhari ketika setan ditangkap Abu Hurairah, kan setan pada tangkap Abu Hurairah akan menyamar jadi perampok 3 malam betul-betul tuh. Kata setan itu, kalau engkau baca ayat kursi menjelang tidur, setan tak mendekat sampai pagi kan. Tapi setan takut dengan Al-Quran itu. Siapa yang baca surah Al-Baqarah di rumahnya, setan tak akan masuk sampai kapan pun akan masuk ke rumahnya kalau dia baca Al-Baqarah di rumahnya. Tapi setan takut dengan Al-Quran. Itu makanya orang sakarat itu bacakan Quran, bacakan Yasin, dan tuntun dengan la ilaha illallah. Makanya sering saya katakan tuh, kalau dibawa ke ICU silakan, tapi jangan sendirian di sana. Setan tuntun ini sesat mati pun nanti. Ayo. Apalagi kalau dibawa ke rumah sakit, mohon maaf saya tak rasis ya. Ke rumah sakit non muslim. Karena di sana ada misi bahaya nanti itu. Ya. Kalau mereka yang menuntut Bapak Ibu mati, celaka. Ya. Nah, itu makanya Bapak Ibu, ya carilah kata Allah siapa yang bisa menyembuhkan engkau. Iman satu-satu. Ya. Itulah pentingnya kita punya anak-anak yang saleh Bapak Ibu. Karena saya pernah temukan di sebuah rumah sakit itu, ada kami waktu mengunjungi seseorang dulu, ada ibu-ibu pula sakarat, lah pakai tabung oksigen, pula sakarat. Sekarang anak-anaknya mau tasir terus. Lalu bantu makanya. Ada kawan aku, ada dok, Pak, lu, saya yang punya orang gaib tuh. Agak anak-anak kami Pak, itu orang gaib, kalau sekarang ada bantu, bacakan Quran, betul la ilaha illallah, duduk dekat dia. Karena anak-anak tidak mengerti itu ya. Karena dokter tidak bantu lagi. Nah, maka bantu tauhidnya, imannya. Nah, makanya dikatakan begitu. Man, rab, ada tak dokter yang bisa menyehatkan? Nah, ya, saya punya guru bahasa Arab dulu itu. Pada meninggal
meninggal di SPH. Jadi waktu beliau hendak sakarat, berpesan ke dokter yang menangani beliau, "Dok, nanti kalau kesadaran saya hilang," beliau tahu kalau saya itu pasti mati. "Kalau hilang kesadaran saya, nanti jangan bawa ke ICU saya, biarkan saya mati di sini." Kata beliau begitu. Ya karena itu minta beliau, anak-anak beliau begitu, keluarkan kumpulkan, nanti kalau hilang kesadaran saya, tolong duduk dekat saya, bacakan Quran, bacakan Yasin, tuntun saya dari dalam. Dilakukan sampai mati. Alhamdulillah, mati dalam tuntunan. Itu tuh ibu. Ya, kalau tidak rumah saya mati dia akan mati di mana apa ya? Ya. Ya, kalau tidak bisa dikawani sakarat itu tidak usah dibawa ke rumah sakit lain, rumah saya lain. Dia akan mati di mana? Lebih baik kalau mati dalam tauhid kepada saksi mati. Ya. Lalu kata Allah, wazanna annahul firaq. Ketika nyawa sudah ketenggorokan, barulah dia yakin inilah saat berpisah dengan dunia. Al-firaq namanya. Kapan kita yakin mati Bapak Ibu? Ketika nyawa sudah ketenggorokan. Inilah saatnya saya berpisah. Ya. Kenapa begitu? Karena waktu sakratul maut itu diperlihatkanlah semua yang tidak tampak, diperlihatkan Allah. Nanti baca di surat Qaf ayat 22 ya. Waja'at sakratul maut bil haq. Ketika sakratul maut datang, fakashafna anka ghita'aka. Di waktu itu dibukakan Allah semua yang tidak tampak. Bapak Ibu, yang disembunyikan Allah banyak sekali, namanya gaib. Gaib bukan tidak ada, gaib itu ada cuma tidak tampak. Malaikat gaib, jin setan gaib, surga gaib, neraka gaib, pahala gaib, alam barzah gaib, gaib seluruh. Di hari mati itulah diperlihatkan. Semua diperlihatkan. Maka di hari itulah kita baru yakin kita akan berpisah dengan dunia. Ya waktu dibaca dia di BPU dokter itu awak tidak bisa menjadi toleh. Kini bahkan diperlihatkan surga itu wajib kurang itu. Bahkan dari diperlihatkan neraka, kalau tampak neraka itu sudah jadi ujian hidup kalian salih orang sadanya. Ya Pak. Iku pun di surga dan nampak, iku kok nampak surga Pak. Kok nampak pahala Pak? Yang di luar Pak di kawasan salah saja. Kok nampak Pak pahala, kok nampak surga tu. Untung tak nampak Pak. Masa itu bisa dulu menjuju lagi. Kan nyanda boleh. Ya kan? Kalau tampak surga tu tak ada ceramah tu ini. Kerana surga nampak Pak. Ya kan? Masa boleh dulu yang datang. Kalau dapat surga, apa bisa beri dulu kan? Tak satu ikut apa? Tak main salah kan? Itu rahasianya kenapa digaibkan Allah tu. Sama ada kata Nabi, siapa yang sholat sunat 2 rakaat setelah azan subuh diberikan lebih baik dari dunia dan isinya. Tidak nampak. Cuma kok tidak banyak yang merajut dan nampak. Tidak usah dunia dan isinya hanya janji Allah. Kalau Pak Gubernur bagi janji siapa yang sholat sunat 2 rakaat setelah azan subuh di musala, di masjid, dia ingin inovasi, tak inovasi bukan. Di musala pun dah lalu begitu. Ya. Cuma pahala pun tak tampak. Digaibkan Allah supaya jadi ujian. Kapan tampak? Ya ketika nyawa sudah ketenggorokan. Wazanna annahul firaq, barulah dia yakin inilah saat berpisah dengan dunia. Kita ini percaya mati, ibu percaya mati ya? Tapi tidak yakin. Tidak yakin. Percaya tapi tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Itu buktinya beribadah masih lalai juga. Ibadah tinggal tidak ada masalah juga. Berdirilah. Ibu-ibu apa-apa kalau yakin dia kita oleh dokter. Kok ponis dokter Bang? Kok dokter tak mereka kepada Allah? Dokter bisa jadi meleset. Tapi kata dokter, ibu tinggal hidupnya seminggu lagi. Itu kata dokter. Bu, mohon maaf ya. Menurut hitungan medis Pak, ibu tak lebih dari seminggu lagi hidupnya. Tapi kata di dokter tuh, aku yakin ibu khatam Quran 3 hari menjelang seminggu. Tahu dong?
Maka betul Ustaz, nah yakin mati. Aku yakin aku tahajud dia malam hari seminggu. Saya masih takkan satu ekor. Kenapa? Lah yakin ke mati. Ya bukti orang yakin mati itu lihat ibadahnya. Ibadah orang itu menentukan keyakinan dia akan mati. Kenapa orang berani bermaksiat belum yakin mati? Itu makanya ibu apa-apa yang umur segi rajin mendengar pengajian. Adalah yakin ke mati itu mah. Mudah-mudahan ada pengajiannya. Mana mudah-mudahan ada pengajian, mudah-mudahan di kafe duduknya. Bagus di kafe duduknya. Kan itu apa mati? Nah, tahu? Coba boleh sopan ke kafe-kafe gini. Ada gagak di kafe dong. Gagak di kafe itu. Di kafe itu ada rancak-rancak, kalau bagi dan berluin-berluin, pun parfum, wangi, dan timur pengajian itu mau terasot, berbasem, minyak angin, berberesker, misalnya mau hidin, kan batu, dahak-dahak, gitu. Baru duduk sebentar, tinggal sakit, kan? Umum ini ceramah boleh, baru balik, gitu. Bapak Bapak Ibu yang rajin mendengar pengajian, kalau Ibu yakin tak kalamu Ibu ini. Bapak Ibu rajin ibadah malam, bukan Ibu yakin tak kalamu Ibu ini. Jadi keyakinan akan dekatnya mati itu berbanding lurus dengan amal orang. Amal itulah yang menunjukkan dia yakin tidaknya dengan mati. Itu makanya Abu Bakar itu Ibu tidak pernah salat witir kecuali setelah salat Isya. Abu Bakar itu salat witirnya selalu setelah salat Isya, walaupun Nabi mengatakan jadikan penutup semua salat di malam hari witir. Tapi Abu Bakar tidak mau. Dia salat witir setelah Isya tadi. Bagus itu karena dia yakin besok pagi dia akan jago itu malam terakhirnya lalu. Pokoknya Abu Bakar tak meninggalkan ibadah aku sempat tak jago dia lah witir. Jadi memang ibadah orang itu indikator yakin tidaknya dia dengan mati. Waktu sakarat itulah dia yakin seyakin-yakinnya inilah masa berpisah dengan dunia. Ya. Lalu waltafatis saqu bis-saq, dan bertautlah betis dengan betis. Apa maksud bertaut betis dengan betis? Ini namanya dalam bahasa Arab kinayah. Ya. Kinayah itu ungkapan yang bisa dipahami hakiki tapi bisa ditakwil ke bentuk lain. Muhammad misalnya Andi panjang tangan. Boleh jadi tangan si Andi kok panjang dan tinggi. Ya kan? Itu makna hakiki namanya. Tapi boleh jadi Andi panjang tangan itu pencilok. Ya kan? Orang kalau mabit tangan kita udah panjang tak boleh dong. Kalau mabit punya orang tak panjang tangan tak boleh dong. Panjang tangan itu kinayah namanya. Ada makna takwilnya dan dua-duanya bisa benar. Ya. Wa ra'atuhu hammalatal hatab, dan istri Abu Lahab tukang pikul kayu bakar. Bisa jadi memang istri Abu Lahab memang tukang angkit kayu. Karena memang Abu istri Abu Lahab diceritakan nyo di mana Nabi lewat nyampi kayu berduri ke situ supaya Nabi keliling. Bisa itu maknanya. Tapi hamalatul hatab bisa jadi tukang angkit kayu. Dulu orang membakar sesuatu di api kan. Api jibir apa? Jo kayu dan kalau gini bensin atau pertalit atau pertama. Jadi istri Abu Lahab tukang sirap baterainya. Mapi dan kanyando saya mau orang cakap tukang asung, tukang angin-anginan, aku istri Abu Lahab. Jadi hamalatul hatab itu namanya kinayah. Bisa dipahami hakiki, bisa dipahami dengan majazi, takwil. Nah, bertaut betis dengan betis itu bisa jadi memang tak betis tak menggali kan dah curut KB. Kok kalau orang ditarik, tak ada menggali kan. Seperti sudah diikat. Tapi makna takwilnya orang Arab dulu kalau ingin mengatakan rasa takut, gugup itu betis. Betis bahasanya. Patawi betisnya. Sama jawab.
mengkaretik lututnya. Mengkaretik lutut apa maksudnya? Takut, gugup, hitam bibirnya. Hitam bibirnya tuh. Dia bukan bibir, bisa jadi bibirnya hitam. Tapi hitam bibir itu maksudnya gugup, takut, pucat, gitu ya. Nah, wal taffatis saq bisa artinya rasa gugup yang luar biasa. Ketika nyawa Bapak Ibu ditarik, ketika itu kita merasakan ketakutan yang masal. Kenapa? Allah melihatkan di waktu sakarat itu apa yang tak tampak. Ibu kalau calon ahli neraka lah dipertontonkan bentuk neraka asli 100% itu. Azabnya, kursi tempat duduknya, cambuknya, ikatnya, lantainya, malaikatnya, semua diperlihatkan. Itu kenapa Bapak Ibu kadang-kadang ada orang ketika sakarat jadi sukidah. Ya kan? Itu kalau kecewa kayaknya mau cari-cari anak-anak, tidak ada lagi itu. Tidak usah. Ini tidak melihat lagi ini. Yang ini tidak melihat lagi. Dia akan peduli dengan hartanya, dengan anaknya, dengan tidak peduli lagi. Boleh jadi ketika dia menolehkan negeri itu ada sesuatu yang mengerikan yang melihat, yang diperlihatkan. Ya, tidak kuat dia melihatnya, maka dia gelisah. Karena itu namanya gugup. Wal taffatis saqu bis-saq. Ada kondisi gugup yang luar biasa, takut yang luar biasa. Ketika itu dipertontonkan semua. Berarti dibaca di surat Kahf ayat 5 ayat 1 yang 32 itu. Allah pertontonkan. Ya. Tapi ada orang yang ketika kematiannya kan tidak seperti itu kan. Ada yang sangat nikmat, tenang, bahkan dia senyum. Kenapa? Karena diperlihatkan surga. Kalau surga diperlihatkan tidak gugup kita. Itu di surat Fussilat ayat 30 itu. Nanti baca di Fussilat 30. Orang-orang yang beriman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Lalu mereka istiqamah dalam amal-amal saleh ketika itu. Ketika mati, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun. Untuk apa malaikat turun? Nih surgamu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nih surgamu. Ketika dia asik memandang sudut-sudut surganya, istananya, ini makannya, senyum. Akhirnya ditarik tanpa dia merasakan sakit mati sedikit. Nah, kalau ini tidak wal taffatis saq namanya. Ada orang yang begitu. Nikmat, tidak ada rasa sakit. Bukan tidak ada rasa sakit, hilang sakit itu karena keindahan surga yang diperoleh. Ini Bu. Yo sakit kau hilang, dia indah. Kalau ada keindahan yang dia hilang sakit itu dong. Apa buktinya itu cerita Nabi Yusuf? Nabi Yusuf gagah Nabi Yusuf itu. Nah, Nabi Yusuf kok lewat ibu-ibu yang sedang macit pisau. Akhirnya gitu ya. Apa yang terjadi? Fakat fa'na aydiyahunna, ibu-ibu tadi memotong-motong tangan mereka. Kira-kira tangan dipotong pakai pisau sakit deh? Sakit lah. Tapi kenapa ibu-ibu tidak merasakan sakit? Hilang karena ketampanan Yusuf. Nah, berarti keindahan menghilangkan sakit. Bulan Yusuf, ibu bawa pisau kamu salah apa? Ketika aku salah ceramah, cari aku karir cari. Kau tak sakitnya, berarti aku dah ke Yusuf. Kalau Yusuf itu tak terasa sakit. Itu kata Nabi, Yusuf itu hanya diberikan separuh keindahan semesta. Gini, ini hadis sahih. Allah menciptakan keindahan rahmat, keindahan 100. Fa'amsaka indahu tis'a wa tis'in, yang 99 keindahan Allah tahan di surganya. Satu dari keindahan itu diturunkan ke bumi. Dari yang satu itu Nabi Yusuf separuh dapat sendiri. Yang separuh lagi awak pagi bersama-sama baca doa. Ya, awak kau dapat sasubing surah dari yang separuh tadi.
Nah dengan Nabi mungkin salurkan, ya, selamatkan, ya, amin baca, kayak itu. Itu dengan Nabi itu awal tuh tapi ujung-ujung aja kok, boleh kuat aja, ya. Bayangkan Nabi Yusuf itu separuh dari satu. Bayangkan yang 99 lagi yang dipertontonkan waktu mati itu. Apa terasa sakit mati? Tidak terasa. Jadi wal tafatis saqu bisa itu bukan untuk orang-orang beriman. Perlu sesuai takdir waktu itu itu rasa saksa mau kan makan tak boleh, tidak boleh bikin boleh kan. Hendak ibu ada orang matinya tidak mengalami yang seperti ini. Kalau dia beriman dan istiqamah ini lain soalnya ini umum. General ini berlaku umum nih. Bahwa kematian itu sangat membuat kita gugup, takut. Neraka diperlihatkan, alam barzah diperlihatkan, semua diperlihatkan. Yang tak nampak selama ini, pahala diperlihatkan, dosa ditampakkan. Nah, ketika itulah kita goncang segoncang-goncangnya. Itu makanya disebut kiamat kecil. Kiamat besar goncang tak? Iza zulzilatil ardu, kan begitu ya? Kalau kiamat besar, bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Kalau kiamat kecil, hati kita digoncangkan segoncang-goncangnya. Hati yang bergoncang itu disebut dengan betis bertemu betis. Mengerikan, takutnya Masya Allah. Ya, cuman kita tidak bisa bercerita lagi, mulut sudah dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, di hari itu sudah. Tapi telinga masih ada. Hebatnya. Saat yang lain sudah dikunci, telinga ada dikunci oleh Allah. Telinga terkuncinya ketika sudah sampai ke tenggorokan. Makanya diajarkan la ilaha illallah. Walaupun tidak bersuara, dia ikut tuh dengan hatinya tuh yang didengar. Tidak selalu orang diajarkan la ilaha illallah lalu dibaca di lidahnya, tidak selalu. Tapi hatinya mengikuti. Hati pasti mengikuti. Karena telinga ini koneknya ke hati. Ya. Karena hati gue bebo yang didalami gue Nabi konek ke hati konek dicari. Cuma gue Nabi kalau berkumpul sama tolong bacakan Quran ke saya kan Nabi. Ya Rasulullah, Quran kan ada di dada engkau. Kami terima Quran dari engkau. Kok kami pula yang membacakannya kepada engkau, kata Nabi. Setiap saya mendengarkan membaca Al-Quran, hati saya menjadi bergoncang. Itu kenapa dikatakan wa iza tuliyat alaihim ayatuhu sadatuhu iman. Jadi goncangan hati. Makanya orang yang sakaratul kalau dibacakan la ilaha illallah diikuti oleh hati. Walaupun lidahnya dah kunci, hati ikuti. Karena iman itu di sini, bukan di sini. Di sini iman itu di hati kita. Nah, itu maka saya katakan ini pokoknya setiap orang mati ajarkan saja la ilaha illallah. Kalaupun tidak dia baca, hatinya ikuti. Pasti. Karena di hari paling goncang yang sangat. Hari mabuk, orang mabuk. Ya, makanya sukara namanya, maka sakaratul maut namanya. Sakarat dari kata sakar. Sakar itu artinya mabuk. Itu makanya wataran nasa sukara di surah Al-Had kan. Dan kalau manusia di hari itu mabuk, mereka tak mabuk. Walakin azaballahi syadid, tapi itu kadang siksaan Allah yang keras untuk mereka. Nah itu umum berlakunya betis bertemu betis itu artinya takut yang luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Silakan. Percaya tapi belum yakin itu bahasa malaikat. Kira kita melatih kayak gitu salah satu trik untuk melatih kayak gitu. Supaya kita yakin mati begini Pak. Coba baca di Al-Baqarah 4546. Apa kata Allah? Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Begitu ya. Salat itu berat kecuali bagi orang khusyuk. Begitu kan? Orang itu akan terasa berat salat kalau tidak khusyuk. Kalau dia khusyuk salat, maka salat jadi ringan.
Nabi kenapa salatnya sampai bengkak kakinya Al-Baqarah, Ali Imran 1 rakaat? Karena khusyuk. Kok dia mau jawab? Panjang tu imam baca Al-Baqarah, dia baca 1 rakaat, kau nak patu-patu jamaah di belakang ke belakang. Enak? Coba Pak, jadi imam baca Al-Baqarah 1 ayat, 286 ayat. Baca dari Alif Lam Mim sampai itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kau nak patu-patu saja jamaah. Kenapa? Karena kita salatnya berat. Bagi kita salat berat, bagi Nabi dah Al-Baqarah, Ali Imran 1 rakaat. Kenapa bisa Nabi tak merasa berat beribadah? Karena khusyuk. Kenapa bisa khusyuk? Tuh di ayat 46-nya, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Setiap salat mereka yakin akan menghadap Tuhannya dan berpulang tak akan kembali lagi. Baik bapak kok khusyuk sembahyang kok kurang. Bapak tak khusyuk salat, beku isa sangka sembahyang ni balik kecewa. Tidak. Bapak sembahyang tak khusyuk jo. Kalau besok ni seminggu lagi ke sembahyang jo, sebulan lagi ke sembahyang jo, setahun lagi ke sembahyang jo. Tidak. Coba deh ibu yakin ini salat terakhir, nanti tidak ada lagi salat mati. Pasti yang terbaik. Yakin tak? Nyawa aku kalau beribadah aku akan menjadi baik kalau memang awak yakin itu terakhir. Ya tak? Sama je ibu tu. Ibu kalau lagi tahu ni dokter bu, suami ibu sebulan lagi mati. Tapi sebulan lagi apa itu dia matinya lagi? Sebulan lagi. Mungkin ibu apa kata apa aku bagi sendiri. Ya tak? Bakal itu tak mati. Lain kejadian teraga martabak Mesir jam 1 malam minta martabak Mesir carian. Bakal carian dia akan mati dia yang gila. Tahu? Kini bakal kantang-kantang talung tapi itu sampai bagian kapak tu. Ya, kadang lalu makan lain. Tahu? Jadi Bapak Ibu, ibadah itu khusyuk kalau kita memang meyakini setiap salat tidak ada lagi salat setelah ini terakhir. Begitu cara kita mengingat, memastikan, meyakini mati setiap salat. Jangan berpikir lagi ada salat setelah ini. Kawan, ya. Waktu sekaratul maut tadi Ustaz, kalau umpamanya awak saya menyiapkan diri awak menghadapi sekaratul maut itu tanpa membebani orang-orang lain atau seperti anak itu, apa kira langkah Ustaz? Tidak bisa apa-apa ketika sakarat itu tidak ada lagi, karena kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Orang sakarat itu dia membutuhkan bantuan orang yang sadar, karena dia sakarat. Ya. Karena itu setiap orang sakarat itu didampingi supaya tidak hanya setan yang pasti setan menuntut dari ciptaan Allah. Yang setan akan melepaskan kita sampai nafas terakhirnya. Itu makanya setan bersumpah, saya akan ganggu manusia, akan gelincirkan manusia dari jalanmu ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Makanya kata saya begitu, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri saya waktu untuk mendatangi manusia sampai hari berbangkit. Sumpah setan begitu. Katakan indah kalian munzarin, silakan. Makanya di hari mati itu setan tidak akan membiarkan kita selamat. Orang percaya apa? Tidak akan pernah setan membiarkan Bapak Ibu selamat membawa iman mati, tidak akan dibiarkannya. Nah, di waktu itulah kita membutuhkan pertolongan orang yang masih ada di dunia ini. Yang berjuang itu amal kita. Ya. Jadi tidak bisa kita berjuang sendiri itu, Pak. Iya, kalau di suku-suku dapat lekuat bentengnya. Kok lama, Pak? Tentu butuh tambahan kekuatan, Pak. Orang hiduplah yang mengingatkan kita. Itu makanya kata Nabi, talqinkan, ajarkan, kelos, mungkin lupunya, ajarkan. Awak Pak ketika panik, mereka karena ilmu mulai. Karena Pak,
Kalau lah panik itu pak hilang ilmu seluruh pak. Sama lah pendeka apa kalau lah panik pendeka itu lumpuh dia jurus itu. Makanya dalam ilmu silik itu ada kuliah hilang. Ya pak. Asa hilang pas silik jurus hilang. Itu waktu silik itu harus stabil lah pak. Sehingga jurus-jurus itu tekanan. Di kabilo merah, bilo menangkis. Kalau akan hilang paniknya hilang itu loh. Orang mati itu sakarat itu panik karena goncang lagi panik. Di saat panik itulah kita ajarkan dia kembali. Maka bahasanya talqinkan, lakinu. Terbagus itu betul dia lah. Pokoknya ibu apa kok kalau mulai sasa amuk ini tinggal jadi itu mati suram jadi betul. Kalau sasa amuk apa kalau garu amuk jadi tinggal ibu jadi ke masalah semayang lain. Kalau apa kalau agak balik keadaannya aja semua kalau salah aja di rumah semayang lain. Campur apa kok sampai pahitnya. Ya. Karena ibu apa kalau sakit payah itu jadi cantik sih jauh. Ada mati itu. Ibu tuntut lah Pak. Aisyah dituntut sampai nafas terakhir Nabi itu dituntut. Itu makanya kata Aisyah, waktu Nabi mati, air ludah saya dan air ludah Nabi itu bersatu. Apa maksudnya itu? Nabi ketika akan mati itu sakarat itu minta disiwakkan. Aisyah tolong siwakkan saya. Maka dimintalah siwak Abdullah bin Abu Bakar, saudaranya Aisyah. Digigitkan oleh Aisyah. Dan siwak itu tarik. Ada siwakkan ke Nabi. Sebab air Aisyah dan Nabi itu bersatu ketika mati. Sekarang siwak itu mempermudah mati. Jadi proses mati itu agar orang sakarat kalau disiwakkan lebih mudah terasa mati. Maksudnya Nabi itu kan dilakukan Nabi menjelang mati minta disiwakkan ke Aisyah menjelang sakarat. Apabila ibu yang lapai kamaka yang lapai murah, apa diberi disiwak disuap. Laga sasa mau apa tu siwak cepet. Biar pak yang kalau kau suruh capek mati deh kau kasih mana boleh ya. Nah begitulah dulu bapak ibu ya. Sudah ya pak. Nampaknya secara medis bisa terpanjang dengan waktu. Contohnya Presiden Marcos, dia sudah mati sebenarnya dengan mesin mati juga. Tahun. Dah pak nah. Iza jaa ajaluha, kalau ajal sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. 1 detik pun tidak bisa dimajukan, 1 detik pun tidak bisa dimundurkan. Dia mati sesuai ajal. Kalaupun ada orang dikasih alat-alat lalu dia sudah jadi mati banyak, bukan tidak jadi mati, ajalnya belum. Tidak dikasih alat pun belum mati juga. Kalau alat banyak orang dikasih alat seperti yang sama, apa kok orang mati? Berarti bukan alat itu yang membuat dia mati deh. Ajalnya belum. Boleh jadi Allah sengaja tunda sampai merasuk ke sakit panjang. Justru ketika lama mati dan mau lama menderita itu. Lama sakit. Karena ditarik sakit tu. Dan mati yang lama itu mati ditabrak, mati terpanggang lama, mati diambil gedung lama. Tapi proses aku saya dibici orang itu. Jadi kan apa ibu kira orang Palestina yang mati kena bom itu sakit tu? Tak sakit, kan suka dibici saya tu. Awak saya ada tega macam baca lain. Ya sakit kan dibici saya mati. Kadang para suhada tu kalau mati rasa dicubit saja. Itu makanya mereka minta lagi orang yang mati syahid itu ketika ditanya malaikat apa yang kau minta, engkau sudah mati syahid, tolong mandikan saya ke dunia untuk mati syahid lagi. Orang yang mati syahid itu minta balik ke dunia untuk mati balik seperti kor balik. Kalau nikmat mati syahid itu, makanya orang Palestina itu tak kena mulai dari itu. Mereka ingin mati syahid itu. Awal yang mati di kasus kan payah kok. Yang mati kena tembak tu, nikmat tu. Cuma macam ni darah-darah tak punya mati syahid itu nikmat. Makanya yang mati tenggelam, mati jatuh, mati terpanggang, mati ditabrak kendaraan, dihimpit pohon sampai mati melahirkan nikmat. Makanya orang melahirkan itu mati syahid masuk surga. Karena Rasulullah hilang sakit mati sendiri. Iya.
Pokoknya ibu cocok lah melahirkan tu, ya kan? Dulu kini ada yang terkait. Ya udah tahu ibu mati melahirkan tu rusak tak? Jadi orang muda jadi mati itu bukan karena adatnya, ajalnya pun datang. Tidak bisa dimajukan tuh Pak. Oh, aku anak aku kete-kete dulu besok tidak bisa. Oh, aku lah panik malah sakit-sakit mati tidak bisa. Ajal. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Sofian, kemudian beliau memaafkan dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
La